pagi anak-anak Ibu. Pagi, Bu. Apa kabar kalian? Baik. Ya, semoga semua sehat-sehat selalu ya. Walaupun kita belajar masih dalam kondisi yang seperti ini, tapi Bu yakin kalian pasti tetap semangat. Perkenalkan, nama Ibu Murtiana Silalahi. Ibu mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2020 dari Universitas Riau. Nomor peserta Ibu 2016 99 44 79 42. Nomor induk mahasiswa 2005 43 70 52. Sekolah asal SMA Negeri 20 Medan. Hari ini tanggal 23 November 2020, Ibu akan melakukan praktek uji kinerja melalui video pembelajaran daring. Oke, itu sekedar perkenalan dari Ibu ya, karena hari ini Ibu melakukan uji kinerja. Terima kasih. Akbar Kurniawan, pimpin kita dalam doa, nak. Silakan. Belum kita belajar, main lagi berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Jangan lupa absennya diisi ya. Udah Ibu kirim di Google Form melalui WA kalian. Silakan absennya dulu yang diisi. Ada Nesya, Anissa, Nabila, Krisanta, Nida, Tanggir, Edi, Anafi. Oke, kalau yang absen silakan aja ya. Minggu lalu apa yang kita bahas, nak? Yang lalu apa kita bahas? Dengan Jepang. Iya, minggu yang lalu kita membahas mengenai Jepang. Nah, kalau Ibu tanya lagi mengenai Jepangnya itu di bagian apanya yang kita bahas minggu lalu, nak? Bagian penjajahan positif dan Iya, betul. Masuknya Jepang ke Indonesia dengan segala propaganda mereka untuk menarik perhatian rakyat Indonesia kan, supaya rakyat Indonesia mau mendukung perang mereka gitu ya. Nah, jadi untuk hari ini kita lanjut lagi dengan Jepangnya juga. Tapi kali ini kita akan membahas dampak pendudukan Jepang di bidang ekonomi dan juga sosial budaya. Ibu sudah kirim ya, udah Ibu share materi. Mudah-mudahan kalian sudah baca materinya ya. Hari ini kita akan membahas mengenai dampak pendudukan Jepang, baik di bidang ekonomi maupun sosial budaya. Kompetensi dasar yang akan kita bahas hari ini adalah menganalisis sifat pendudukan Jepang dan respon bangsa Indonesia. Indikator pencapaian kompetensi adalah menjelaskan dampak pendudukan Jepang dalam bidang ekonomi, menjelaskan dampak pendudukan Jepang dalam bidang sosial budaya, dan membuat mind mapping atau peta konsep dampak pendudukan Jepang dalam bidang ekonomi dan sosial budaya. Selanjutnya, adapun tujuan pembelajaran hari ini, kalian diharapkan mampu menjelaskan dampak pendudukan Jepang dalam bidang ekonomi, mampu menjelaskan dampak pendudukan Jepang dalam bidang sosial budaya, dan mampu juga membuat mind mapping dampak pendudukan Jepang dalam bidang ekonomi dan sosial budaya. Oke, materi kita hari ini adalah dampak pendudukan Jepang di bidang ekonomi dan dampak pendudukan Jepang di bidang sosial budaya. Model pembelajaran kita adalah project based learning yang menghasilkan satu produk yaitu peta konsep. Oke, sekarang kita masuk kepada tahap pembelajarannya. Yang pertama, bagaimana kehidupan bangsa Indonesia ketika dijajah Jepang, bagaimana kondisi ekonomi dan juga sosial budayanya. Itulah yang perlu kita tanya dan yang akan kita pecahkan masalahnya bersama-sama. Oke. Nah, sekarang bidang ekonomi. Jepang ini berkuasa atau menduduki Indonesia, nak, ekonomi kita
itu semata-mata diarahkan untuk menopang kegiatan perangnya mereka. Ingat ya, suatu Jepang sebelum masuk dia ke Asia atau ke negara kita, mereka kan melakukan peperangan seperti di bomnya Pearl Harbor, ya kan? Pangkalan militer dari Amerika Serikat mereka bom ketika untuk sementara Amerika kalah, bisalah mereka masuk ke daerah Asia, termasuk juga ke Indonesia. Coba kalian amati gambar berikut. Ini adalah Romusa pada masa Jepang dan kerja rodi pada masa Belanda. Nah, coba kalian membandingkan dulu mengenai gambar ini. Silakan amati dan bandingkan apa persamaan dari gambar ini. Silakan, Nak. Sama-sama dipaksa, sengsara, Sama-sama pemaksaan kerja. Iya. dipaksa dalam melakukan pekerjaan. Iya. Sama-sama melakukan pekerjaan yang dipaksa, sama-sama menderita. sengsara. Iya, sama-sama di bawah penjajahan. Itulah dari gambar ini ya. Nah, jadi kalau melihat dari gambar ini, apa kira-kira yang ada di dalam pikiran kamu? Kondisi ekonominya terpuruk. Iya, terpuruk. Memprihatinkan. Iya, memprihatinkan. Lagi? Miskin, Bu, kekurangan ekonomi. Iya, miskin, Kelaparan, kekurangan Bu. ekonomi. Walaupun mereka dikerjakan secara paksa, tapi kondisi Tapi ekonomi nggak digaji. mereka itu sangat terpuruk, sangat miskin. Ya, oke, selanjutnya. Nah, ini juga merupakan dampak dari perekonomian yang dikuasai oleh pendudukan Jepang. Amati gambar ini. Menurut kamu, bagaimana kondisi ekonomi yang berhubungan dengan kondisi fisik dari orang yang ada di gambar ini? Mereka nggak mampu beli makan sehingga badannya kurus seperti nggak itu. mampu beli baju, Bu, karena nggak ada biaya. Iya. Jadi ketika mereka bekerja, tenaga mereka terkuras, tapi makanan mereka itu tidak ada dijaga sama sekali. Kesehatan mereka pun tidak dijaga. Jadi inilah kondisi mereka ketika pendudukan Jepang tersebut. Nah, jadi kalau kamu bawakan ini ke dalam diri kamu, kira-kira apa pelajaran yang bisa kamu dapat dari kondisi ini? Nah, Harus lebih bersyukur lagi, Bu. iya, betul. Kita bersyukur ya kondisi kita sekarang tidak pada saat dijajah lagi. Oke, ini selanjutnya. Ini juga merupakan dampak dari kedudukan Jepang di bidang ekonomi. Nah, dari gambar ini, coba kamu amati, Nak. Kira-kira gambar ini gimana pendapatmu? Mereka tidak memiliki biaya untuk membeli pakaian yang bagus sehingga mereka memakai pakaian yang tidak layak pakai, Bu. Iya, betul. Karena ekonomi sudah terpuruk, jangankan membeli pakaian, ya kan? Makan sehari-hari aja pun mereka nggak sanggup. Petani yang bertani di sawah, tapi karena bekerja paksa itu dipaksa oleh Jepang tersebut, mereka nggak bisa lagi mengerjakan sawahnya, otomatis sawahnya terbengkalai. Apa sih yang diinginkan oleh Jepang untuk membantu peperangan mereka? Apa yang akan dilakukan oleh pekerja-pekerja ini? Apa yang mereka bangun rupanya untuk si Jepang ini? Mereka agar memenuhi kebutuhan pangan, kebutuhan Jepang saat kala perang Pasifik, Bu. Mereka harus memenuhi kebutuhan si Jepang tersebut, terutama sekali untuk peperangan mereka, perang Asia Timur Raya mereka, itu harus dipenuhi. Jadi para pekerja yang dipaksa ini diambil oleh pemerintah Jepang untuk membangun jembatan, untuk membangun gua-gua tempat persembunyian mereka karena mereka sedang berperang. Nah, untuk membangun itulah diambil tenaga-tenaga kerja dari Indonesia. Bahkan mereka ini pun bukan hanya sekedar bekerja di Indonesia, itu diambil dibawa juga sampai ke luar negeri di mana ada Jepang menduduki suatu daerah. Nah, mereka juga dipekerjakan di sana. Bukan hanya di kampung halaman mereka, di semua tempat yang ada pendudukan Jepang tersebut. Nah, ini
Ketika ekonomi sudah terpuruk, sama sekali nggak bisa apa-apa lagi, inilah yang terjadi. Gelandang. Menjadi gelandang. Mereka yang diambil dari kampungnya oleh Jepang tersebut dibawa ke kota-kota besar untuk membangun pertahanan mereka, misalnya benteng mereka, jalan-jalan raya untuk kepentingan perang mereka. Setelah itu, ketika tenaga kerja ini sudah tidak mampu lagi bekerja, mereka diterlantarkan begitu. Miris kan? Inilah kehidupan bangsa kita, nak. Ini kehidupan bangsa kita ketika dijajah. Jadi, sangat bersyukurlah kita saat ini udah bebas dari semua penjajahan. Nah, pertanyaan ibu, apakah bisa lagi bangsa kita dijajah oleh bangsa asing saat ini? Mungkin bisa. Bisa aja. Iya, betul. Bisa. Bisa saja. Jadi, supaya itu tidak terjadi, kamu sebagai generasi muda, generasi penerus nanti, apa yang akan kamu lakukan supaya itu tidak terjadi? Pengetahuan tentang bangsa Indonesia. Iya, kita harus punya pengetahuan. Berarti intinya belajarlah dengan giat. Dampak positif dari pendudukan Jepang di bidang ekonomi, apakah ada? Ada, Bu. Ada, Bu. Ada, betul. Apa itu? Inilah dia. Didirikannya koperasi. Indonesia dibolehkan. Jepang mengenalkan sistem pertanian baru. Iya. Bu, Ya, Saya mau bertanya, ini kan dampak positifnya yang di poin kedua itu, Bu. Kan katanya meningkatkan produksi pangan. hmm. Ya kan? Tadi di dampak negatif, masyarakat Indonesia kurus gitu, Bu. Karena nggak makan. Padahal dampak positifnya itu dia meningkatkan produksi pangan. Iya. Ada yang bisa jawab pertanyaan Si Nurlela? Saya, Bu. Saya Aura Iya, silakan. bisa jawab, Bu. Saya. Aura Nazila ya, Bu. Menurut saya, Jepang meningkatkan produksi pangan Indonesia, tetapi masyarakat Indonesia tidak bisa menikmati itu. Sistem baru, tetapi sistem itu hanya dilakukan oleh Indonesia, tapi tidak dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Karena semua hasil dari Indonesia ini tadi diambil oleh pemerintahan atau kebijakan yang dibuat oleh Jepang tadi. Oke, bagus. Makasih ya Aura atas penjelasannya yang luar biasa. Iya, betul. Ada lagi? Nabila tadi? Oh iya, Ya. karena kan awal-awalnya diterapkannya sistem ekonomi perang. Jadi semua yang ada di Indonesia itu ditampung untuk keperluan perang mereka. Itu juga dengan pangan. Jadi itu yang menyebabkan masyarakat Indonesia itu kelaparan. Iya. Iya, betul ya. Nah, sekarang kita masuk bidang sosial budaya. Oke. Nah, bidang sosial budaya itu inilah dia dampak yang ditimbulkan oleh Jepang. Yang pertama, ini di sekolahan ini ya. Anak-anak mulai dari kecil, mulai dari SD, itu sudah dilatih militer sama mereka, sehingga anak-anak itu disiplin. Nah, coba kalian amati gambar ini. Ini yang diterapkan oleh Jepang kepada rakyat Indonesia. Nah, menurut kamu, seorang anak kecil sudah pantaskah untuk dilatih kemiliteran? Menurut saya sih nggak apa kita dilatih militer. Soalnya bagaimanapun latihan militer itu meningkatkan jiwa keterhadiran bangsa Indonesia. Asalkan pelatihan militer itu masih yang tahap dasar. Abang tengok Nggak bakal mungkin gitu. Seperti yang kita tahu, di masa-masa sekarang kecintaan kita anak-anak muda terhadap bangsa kan sedikit menurun, Bu. Jadi menurut saya kalau latihan militer atau menguatkan jiwa kita pasti sedikit dibutuhkan untuk bangsa Indonesia ini, Bu. Oke ya, terima kasih Aura. Berarti si Aura agak setuju gitu ya dengan adanya Bu, boleh berpendapat. latihan militer gitu ya. Boleh berpendapat. Oke, Nesya silakan. Kalau menurut Nesya, di umur mereka yang terbilang masih dini lah, itu sebenarnya sih belum cocok gitu untuk pelatihan militer. Karena di umur mereka segitu, untuk pelatihan militer bukan untuk apa sih?
di umur mereka segitu kan harusnya bermain dan belajar gitu. Tapi cuma kalau untuk pelatihan militer gitu agak keras gitu. Apalagi umur mereka masih segitu. Belum tentu cocok. Kalau misalnya zaman sekarang pun yang wajib militer harus di umur 29, 30-an gitu. Tapi ini di sini mereka masih kecil jadi tidak cocok gitu. Oke, makanya kalau menurut si Nesia kurang cocok ya. Karena anak kecil itu tempatnya itu masih bermain gitu ya. Bermain dan bernyanyi seperti itu. Iya. Sementara kalau yang diinginkan Jepang ini adalah dari kecil dia sudah dilatih militer. Udah pun disuruh angkat senjata. Kenapa? Karena memang itu yang diinginkan oleh bangsa Jepangnya untuk membantu perangnya mereka. Jadi dampak lain yang ditimbulkan, anak-anak usia remaja itu harus tahu lagu kebangsaan Jepang. Nah, silakan kamu dengar lagunya ya. Nah, sekarang bagaimana dengan lagu kebangsaanmu sendiri? Apa kamu hafal? Sedangkan anak Indonesia waktu zaman pendudukan Jepang mereka hafal lagu Jepang. Nah, kalau Indonesia dari lagu kebangsaan kita tadi, Indonesia Raya. Ketika kamu mendengarkan itu, kamu ikuti lirik lagunya, kira-kira apa yang ada di dalam hatimu? Apa yang timbul dalam hatimu? Semangat. Iya. Rasa haru. Terharu, betul. Kita akan merasa semangat kalau kita mendengarkan lagu kebangsaan kita. Dan jangan pula kita tertinggal. Sementara anak-anak Indonesia di zaman pendudukan Jepang dulu, mereka hafal loh lagu Kimi Gayo Jepang Kado. Baik dari awal sampai akhir mereka hafal. Nah, kita harus tahu kita lagu kebangsaan kita. Itu memacu semangat kita ya. Kita jadi bersemangat, timbul rasa nasionalisme untuk menjaga negara kita. Nah, selanjutnya muncul gerak badan Taiso. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kita pernah melakukan gerak badan di sekolah? Pernah, Bu. Pernah dong. Pernah. Ini gambar sebelah kiri. Inilah gerak badan Taiso yang dilakukan oleh Jepang dan ini merupakan satu kebudayaan mereka. Nah, yang di sebelah kanan ini, inilah gambaran kehidupan Indonesia sekarang ini. Berarti dengan kata lain, kita melakukan budaya dari Jepang tersebut, melakukan senam. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya, Bu. Ya, silakan. Apa sih kegunaan bagi Jepang dengan anak-anak Indonesia menghafal lagu kebangsaan dari Jepang? Oke. Siapa yang bisa jawab pertanyaan Rebecca? Ya, mungkin karena mereka dipaksa, Bu, untuk menghafalnya dari atasan-atasan yang penjajahan Jepang itu. Karena mereka mau membuat bangsa Indonesia sama seperti mereka. Ya, iya betul. Ada yang lain lagi pendapatnya? Karena pada saat itu Jepang masih berkuasa di Indonesia, Bu. Iya, betul. Ada lagi? Jadi bangsa Jepang apa kan namanya? Memaksa. Iya, memaksa lah karena kan mereka di situ berkuasa. Ya, jadi Indonesia harus mengikuti peraturan-peraturan yang mereka buat. Iya, betul. Ada lagi? Mungkin bisa untuk menghormati negara mereka, Bu. Iya, betul. Iya, betul. Semua jawaban kalian betul. Pak, lainnya di bidang sosial budaya, mereka melakukan sekre. Sekre ini adalah membungkuk ke arah matahari terbit. Ya.
paham ya? Dekret itu mereka melakukan penghormatan kepada matahari terbit. Pada dewa matahari. Iya. Pada dewa Kenapa? matahari. Karena mereka menyembah yang namanya dewa matahari. Nah, kalau kamu amati, jika kamu disuruh melakukannya, bagaimana pendapat kamu? Silakan. Saya tidak mau, Bu, karena itu menduakan aku. Iya. Siapa lagi? Kalau itu digunakan di masa sekarang ini pasti saya nolak, karena seandainya itu dipaksa berarti yang melakukan itu melanggar hak asasi gitu, Bu. Pada masa itu kan juga rakyat Indonesia dipaksa untuk menghormati matahari, tapi kan melanggar hak asasi. Dan itu masih terasa di zaman sekarang dan juga masih tetap melanggar hak asasi berarti. Kita tidak akan mau melakukan hal ini. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan keyakinan kita. Oke ya. Tapi satu lagi, intinya karena kita pada masa itu di bawah penjajahan, mau nggak mau terpaksa sebagian orang melakukannya. Paham ya? Nah, jadi bagaimana Bu dengan mereka yang tidak mau? Ya, mereka melakukan pemberontakan. Salah satunya pemberontakan dari Kiai Haji Zainal Mustafa yang berada di Singaparna. Mereka menolak. Makanya terjadi peperangan dengan Jepang tersebut. Jugun Yanfu. Pernah nggak dengar apa itu Jugun Yanfu? Jugun Yanfu itu wanita penghibur pada masa perangnya Jepang. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, coba kalian lihat. Jadi bukti kekejaman mereka adalah perbudakan seks yang dilakukan kolonialisme Jepang. Pada masa pendudukan Jepang, istilah Jugun Yanfu sangat terkenal di telinga beberapa kalangan, terutama para gadis-gadis asli Indonesia. Pembahasan soal Jugun Yanfu memang tak pernah hinggap di kepala kita jika tak inisiatif mencarinya. Sebab, buku-buku pelajaran sejarah pada masa sekolah tak pernah membahas yang satu ini. Sedikit mengenai Jugun Yanfu. Siapa yang bisa ngasih pendapat? Ya, Nabila Ali ya. Pendapat saya dengan adanya Jugun Yanfu itu membuat hidup wanita pada zaman itu sangat tidak adil, Bu. Karena mereka itu dilakukan dengan tidak manusia. Mereka diculik, terus harus melakukan tindakan seksual kepada tentara Jepang hanya untuk memuaskan nafsu mereka. Iya. Jadi kalau kamu sudah mengetahui Jugun Yanfu itu bagaimana kehidupan mereka sebagai perempuan, kira-kira apa pelajaran yang bisa kamu ambil dari peristiwa ini? Menjadi wanita yang berkarya untuk masa depan agar tidak diremehkan oleh laki-laki, Bu. Oke, bagus. Berarti kita sangat bersyukur ya. Kita sangat bersyukur kita tidak dibawa penjajahan lagi. Lagi-lagi memang kita sangat bersyukur atas semua tersebut. Jadi ya untuk selanjutnya memang kita harus menjaga bangsa kita ini supaya tidak dijajah oleh bangsa manapun lagi. Dampak positif dari pendudukan Jepang di bidang sosial budaya itu apakah ada? Ada, Bu. Apa-apa saja dampak positifnya? Munculnya kesatuan untuk dari penjajahan. Bangsa Indonesia bisa mengelola berbagai jenis tanaman. Iya. Bangsa Indonesia bisa mengelola sistem ekonomi uang. Nah, selain itu, kita juga dibolehkan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Selain itu, dari sistem stratifikasi sosial. Kalau di zaman Belanda dulu, sistem sosial Indonesia itu derajatnya di paling bawah, kedudukannya ya. Nah, sementara pada masa Jepang, kedudukan Indonesia itu setingkat lebih tinggi dibanding penjajahan Belanda. Nah, itu satu segi positif yang dilakukan oleh bangsa Jepang. Jadi kalau kita berada di tingkat yang lebih tinggi, itu kita lebih dipandang, maksudnya lebih dihargai kehormatan kita, seperti itu. Jadi kita masuk kepada diskusi kelompok ya. Itu tentang apa nih? Ini tentang Romusa kan? Iya kan? Romusa. Kelompok 1 tadi mengenai Romusa, nak. Oke, silakan diskusi sama temannya. Bagaimana pembuatan peta konsepnya ya? Ada pertanyaan? Ada. Oke.
Oke, nggak ada. Ibu kasih waktu 10 menit aja. Silakan. Wah, kelompok 2 mengenai sekre. Ada yang mau ditanyakan? Kita langsung kepada presentasi aja ya untuk menyingkat waktu, jangan terlalu lama. Silakan kelompok 1 presentasikan. Siapa perwakilannya? Silakan. Mind mapping kelompok 1 tentang Romusa. Romusa ini jadi masa penjajahan Jepang. Setelah itu tanam paksa atau kerja paksa untuk memenuhi kebutuhan tentara Jepang dan Indonesia, dan bekerja tanpa digaji, mengambil SDA kekayaan alam Indonesia, dan menjadikan warga pribumi sebagai budak atau pekerja. Untuk kelompok 1, apakah ada yang bertanya? Silakan. Kapan berakhirnya Romusa? Berakhir saat Jepang Menyerah terus pulang ke negaranya karena negara mereka itu dibom atau di apa? Aduh, kan lupa. Romusa itu terjadi saat saat Jepang balik ke negara asal mereka. Di situ berakhirnya Romusa ya. Dan memang ketika Jepang sudah kalah, memang sudah berakhir Romusa, sudah berakhir Jogonianfu dan semuanya, akan tetapi dampaknya masih tertinggal di Indonesia ya. Sekarang masuk kelompok 2. Silakan, siapa yang perwakilan presentase dari kelompok 2 Seikre? Seikre itu kan menghormati dewa matahari. Atau membukukan tubuh sebagaimana rasa hormat mereka. Di sini ada juga beberapa rakyat Indonesia yang mengikuti ajab paksaan dari masyarakat, dari kebijakan-kebijakan yang dikirim oleh si Jepang tadi. Dan karena mayoritas bangsa Indonesia itu adalah umat Muslim, jadinya ada juga para ulama yang menentang itu karena mereka menganggap itu adalah kegiatan syirik atau menyembah Tuhan. Mungkin ada beberapa agama-agama lain yang menentang, tapi para ulama ya menjadi utama terjadinya perang antara Indonesia dan Jepang. Ada pemberontakan lah antara Indonesia dengan Jepang. Iya. Sudah Bu, itu aja yang saya tahu. Oke. Kelompok lain, ada yang mau ditanyakan mengenai sekre? Silakan. Mereka itu menghormati matahari itu di hari-hari yang penting atau memang tiap hari? Oke. Dan yang sudah saya baca, di setiap harinya, di setiap matahari tenggelam, mereka rakyat penduduk Jepang yang menduduki Jepang itu melakukan penghormatan terhadap dewa matahari. Mungkin itu adalah bentuk syukur mereka atas umat yang sudah mereka nikmati di hari itu. Oke, bagus. Masuk kelompok 3 mengenai pendidikan. Siapa perwakilan dari kelompok 3? Silakan presentasinya. Kami membawa judul sejarah pendidikan pada masa pendudukan Jepang. Sistem pendidikannya itu sangat dipengaruhi oleh motif untuk mendukung kemenangan militer dalam peperangan Pasifik. Terus Bu, apa ya? Setelah itu dijadikannya bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi pengantar pendidikan menggantikan bahasa Belanda. Yang kedua, adanya integrasi sistem pendidikan dengan dihapuskannya sistem pendidikan berdasarkan kelas sosial di era penjajahan Jepang. Terus kan Bu, orang ini juga membawakan konsep Hako Ichio, kemakmuran bersama Asia Raya dan semboyan Asia untuk bangsa Asia, atau 8 negara di bawah satu atap. Sekarang presentasi untuk kelompok terakhir, kelompok 4. Jugun Ianfu, silakan. Siapa perwakilannya? Jugun Ianfu ialah istilah Jepang terhadap perempuan penghibur tentara kekaisaran Jepang, di mana masa perang Asia Pasifik istilah asing lainnya adalah comfort woman. Mereka diperkosa dan disiksa secara kejam, dipaksa melayani kebutuhan seksual tentara Jepang sebanyak 10 hingga 20 orang siang dan malam, serta dibiarkan kelaparan. Diperkirakan 200 sampai 400 ribu perempuan Asia
usia 13 hingga 25 tahun dipaksa menjadi budak seks tentara Jepang. Udah, Bu. Kita buat dulu kesimpulan, refleksi. Siapa yang bisa menyimpulkan tentang pembelajaran kita hari ini? Baik dari dampak pendudukan Jepang di bidang ekonomi dan sosial budaya. Siapa yang bisa menyimpulkan? Silakan. Kita harus tetap bersyukur pada zaman kita yang sekarang, karena pada masa penjajahan Jepang dahulu, masyarakat Indonesia sangatlah miris hidupnya, maupun dari makanan, budaya, ataupun sosial mereka sangat berhukum seperti kita yang Oke, bagus ya. Menurut saya dari kejadian ini kita bisa mengambilnya bahwasanya apapun yang terjadi di masa lalu, walaupun itu ini ya Bu, yang terjadi itu bersifat negatif bagi mereka yang dulu merasakan. Tapi seiring berjalannya waktu, ternyata kejadian negatif yang dulu mereka rasakan, para pahlawan kita rasakan, dapat kita nikmati di masa sekarang ini. Bahkan bisa berubah menjadi kejadian yang positif. Jadi apapun yang kita nikmati pada saat ini, kembali lagi kepada mereka yang dulu pernah merasakan hidup yang tidak enak lagi tuh, Bu. Oke, bagus ya. Ibu simpulkan juga bahwa dampak pendudukan Jepang, baik di bidang ekonomi, sosial, budaya, itu umumnya yang terlihat oleh kita adalah yang buruknya. Perlu kalian petik dari pelajaran ini adalah ambil sisi positif dari setiap pendudukan yang dilakukan oleh bangsa manapun di negara kita. Apa sisi positifnya? Tanamkan di diri kamu rasa nasionalisme, rasa cinta kepada tanah air kamu, supaya kamu bersemangat tetap menjaga keutuhan bangsamu. Bagaimana caranya? Rajinlah kamu belajar, karena itu dasar dari segala sesuatu. Sebelum kita akhiri, Ibu ada sudah share ke grup WA. Ada 2 soal itu evaluasi ya, untuk evaluasi kita, itu silakan langsung kamu kerjakan sekarang juga. Oke, demikianlah pembelajaran kita hari ini, Nak. Semoga apa yang sudah kita bahas hari ini bisa menjadi suatu hal yang berguna di dalam kehidupan kalian semua. Tutup dengan ucapan terima kasih dan selamat siang. Dadah. Siang, Bu.